Selamat datang Bapak dan Ibu dosen sekalian. Kami dari tim SDM FKB akan menjelaskan tata cara pengisian daftar usul penetapan angka kredit DUPAK, Jabatan Akademik Dosen. Baiklah, kita mulai dari membuka file DUPAK JAD dan memilih sheet atau lembar lampiran 1. Pada lampiran 1 ini, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi data diri sesuai dengan kolomnya, yaitu ada nama, NIDN atau NIP, untuk nomor seri kartu pegawai dapat dikosongkan saja. Selanjutnya, isi tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya, jabatan akademik dosen dan TMT atau terhitung mulai tanggal. Bagi dosen yang mengajukan dari MJFA ke AA, diisi dengan tenaga pengajar. Bagi dosen yang mengajukan JAD ke lektor atau lektor kepala, dapat diisi dengan jabatan akademik dosen serta TMT yang telah diperoleh. TMT diisi sesuai dengan tanggal masa kerja terhitung pada SK pengangkatan dosen tetap bagi dosen MJFA ke AA. Bagi dosen yang mengajukan JAD ke lektor atau lektor kepala, dapat diisi dengan jabatan akademik dosen serta TMT yang telah diperoleh. Selanjutnya, silakan mengisi kolom fakultas dan jurusan sesuai dengan tempat mengajar. Untuk kolom masa kerja lama, tidak perlu diisi bagi dosen yang mengajukan dari NJFA ke AA. Sedangkan bagi dosen yang mengajukan JAD ke lektor atau lektor kepala, mulai dihitung berdasarkan SK dosen TMT awal sampai SK JAD terakhir yang diperoleh. Untuk masa kerja baru, mulai dihitung berdasarkan SK dosen TMT awal bagi dosen yang mengajukan dari NJFA ke AA. Sedangkan bagi dosen yang mengajukan JAD ke lektor atau lektor kepala, mulai dihitung berdasarkan SK dosen TMT awal sampai dengan tanggal berakhirnya tahun akademik yang dimasukkan ke dalam DUPAK. Unit kerja akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, untuk unsur yang dinilai semuanya akan terisi otomatis jika Bapak dan Ibu dosen telah mengisi lampiran 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, kita lanjut ke lampiran 2. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi kolom nama Kaprodi, NIP Kaprodi, pangkat dan golongan ruang JAD Kaprodi, jabatan fungsional Kaprodi, serta unit kerja sesuai dengan data Kaprodi masing-masing. Untuk data diri pada lampiran 2, 3, 4, dan 5 akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, untuk pendidikan diisi dengan pendidikan yang telah ditempuh, tanggal dan tahun lulus, satuan hasil dalam bentuk ijazah, lalu keterangan bukti fisik berupa ijazah dan transkrip masing-masing dalam satu PDF. Lalu memilih pilihan yang sudah disediakan pada kolom berwarna hijau. Selanjutnya dipersilakan untuk mengisi sub bidang melaksanakan perkuliahan pada semester gasal dan genap, serta dilengkapi dengan tahun akademik. Setelah itu dilanjutkan mengisi kolom yang berwarna kuning dengan menyesuaikan SKS dan kelas sesuai mata kuliah. Mengisi keterangan bukti fisik berupa link surat tugas atau SK mengajar yang sudah diunggah di OneDrive. Tata cara unggah file ke OneDrive telah dijelaskan pada video penamaan evidence. Untuk sub bidang A, melaksanakan perkuliahan, Bapak dan Ibu diwajibkan melampirkan evidence berupa surat tugas mengajar, sampling daftar hadir, dan nilai UAS. Ketiga evidence tersebut disatukan dalam satu PDF per mata kuliah.
Bagi dosen NJF AKAA, tidak disarankan untuk mengisi sub bidang membimbing seminar, membimbing magang dan atau KKN, membimbing skripsi, dan menguji skripsi. Sedangkan bagi dosen yang mengajukan ke lektor atau lektor kepala, dapat mengisi sub bidang tersebut per semesternya maksimal 10 mahasiswa saja. Untuk sub-bidang lainnya, dapat Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kegiatan yang telah dilakukan, lalu memilih pilihan yang telah disediakan pada kolom berwarna hijau. Selanjutnya pada lampiran 3, Bapak dan Ibu mengisi pada sub-bidang menghasilkan karya ilmiah sesuai karya ilmiah yang telah diterbitkan. Bapak dan Ibu mengisi sub-bidang hasil penelitian dengan nama penulis, judul karya ilmiah, tanggal terbit, satuan hasil, lalu dilengkapi dengan keterangan pada kolom berwarna hijau. Mengenai jumlah penulis dan kriteria karya ilmiah, dalam subbidang ini diwajibkan melampirkan evidence berupa karya ilmiah dan similarity before-after exclude, dan keterangan bukti fisik dengan melampirkan link karya ilmiah. Untuk subbidang lainnya, dapat Bapak dan Ibu isi sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, lalu memilih pilihan yang telah disediakan pada kolom berwarna hijau. Selanjutnya ke lampiran 4. Pada lampiran 4 ini, Bapak dan Ibu mengisi data mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Bapak dan Ibu dapat mengisi sesuai kategori pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. Dengan mengisi nama kegiatan, tanggal, satuan hasil, bukti keterangan fisik, dan mengisi kolom berwarna hijau guna mengisi kategori. Dalam subbidang ini, diwajibkan melampirkan evidence berupa link surat tugas dan sertifikat atau bukti pendukung Abdimas lainnya dalam bentuk PDF. Untuk subbidang lainnya, Bapak dan Ibu isi sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, lalu memilih pilihan yang telah disediakan pada kolom berwarna hijau.
Selanjutnya, pada lampiran 5, Bapak dan Ibu mengisi data tentang penunjang kegiatan akademik dosen. Dimulai dengan mengisi kolom nama kegiatan, tanggal kegiatan, satuan hasil. Dilanjutkan dengan memilih pilihan pada kolom yang berwarna hijau sesuai dengan jabatan yang diemban dalam kegiatan tersebut. Dan keterangan bukti fisik. Dalam subbidang ini diwajibkan melampirkan evidence berupa surat tugas, serta sertifikat atau bukti penunjang kegiatan akademik lainnya dalam bentuk PDF. Untuk subbidang lainnya, dapat Bapak dan Ibu isi sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan, lalu memilih pilihan yang telah disediakan pada kolom berwarna hijau. Kita lanjutkan ke ID dan link publikasi. Pada bidang ini, Bapak dan Ibu dipersilakan mengisi seperti pada video tutorial upload file ke repositori. Dengan mengisi kolom penulis, judul, jenis publikasi, nama jurnal atau proceeding, penerbit atau penyelenggara, akreditasi nasional atau internasional, volume, nomor, tahun, halaman, ISSN, beserta link full paper, plus cover, plus editorial board, full paper only, dan link publisher. Dan yang terakhir adalah rekap similarity. Pada bidang ini, Bapak dan Ibu dipersilakan mengisi kolom judul karya ilmiah, penulis, dan identitas karya ilmiah, link publikasi, persentase similarity tanpa ada yang di-exclude, persentase similarity exclude, rincian dan keterangan similarity, demikian penjelasan untuk pengisian Dupak JAD. Bila ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi tim SDM Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom. Terima kasih.